Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Selasa 31 Mei tahun 2022. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan bersama dengan saya, Robertus Eko Setio, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih telah memberikan kepada kami hari yang baru, semangat baru, terlebih atas kesehatan yang telah kami terima pada hari ini. Kami ingin seperti Bunda Maria, Bunda kami yang dengan setia dan selalu siap sedia menerima kehendak-Mu dalam seluruh hidupnya. Tapi kami adalah manusia biasa yang dapat dengan mudahnya berubah dalam sikap dan tindakan. Kami mohon, pimpinlah kami dan dampingilah kami agar kami mampu melaksanakan keinginan kami itu, mampu menerima dan melakukan kehendak-Mu dengan tulus ikhlas. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Mari kita bersatu dalam hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah, yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan.
Semoga semuanya sehat pada hari ini dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan hari ini. Hari ini kita mendengarkan Injil dari Santo Lukas yang memberikan gambaran siapa Bunda Maria itu. Beliau adalah seorang wanita yang terberkati dalam sepanjang hidupnya. Walaupun dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Mungkin kita tidak dapat seperti Bunda Maria dalam menghadapi percobaan-percobaan atau perjalanan hidup seperti beliau. Akan tetapi, Bunda Maria menanggapinya dan menjalaninya dengan penuh iman dan keikhlasan yang tinggi. Saya kira tidak ada manusia yang saat ini mampu menghadapi semua itu seperti Bunda Maria. Kebanyakan bila menghadapi suatu permasalahan selalu mencari jalan pintas. Jalan pintas dengan pergi ke dukun, ke mana saja, atau malah mengalihkan persoalan-persoalan itu kepada orang atau kepada hal-hal yang lain, kepada bawahannya, atau kepada orang lain, atau kepada anak, ataupun pada istrinya. Ini yang terparah, sehingga akan menambah permasalahan, bukan malah menyelesaikan masalah. Maka timbul KDRT di dalam keluarga-keluarga. Romo, suster, Bapak Ibu yang dikasihi Allah, kita lupa, tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu bahwa kita memiliki teladan hidup yang tiada duanya. Dia seorang ibu. Siapa dia? Dia adalah Bunda Maria. Dalam Injil ada tertulis, "Dalam hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia memperhatikan segala kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Bagaimana dalam ayat itu sudah ditunjukkan bahwa Bunda Maria begitu ikhlas dalam menghadapi semua permasalahan. Bunda Maria begitu tegar dalam menjalani kehidupannya, walaupun banyak permasalahan yang harus dihadapi. Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Apakah kita sudah bersiap seperti Bunda Maria? Mari Bapak dan Ibu, kita mencoba untuk seperti Bunda Maria dalam menghadapi semua permasalahan. Kita pasrahkan kepada Bapa semua permasalahan yang ada. Kita lupa bahwa Allah tidak akan membiarkan kita akan terpuruk dalam menghadapi semua permasalahan yang ada. Asalkan kita percaya dan mau membuka hati, membuka diri untuk meminta bantuan Allah dan berserah kepadanya. Tentunya tidak hanya berserah saja,
Tetapi kita juga harus berusaha sebaik mungkin seturut dengan kehendak Allah. Tidak melanggar peraturan, tidak melanggar hal-hal yang sudah diberikan Allah kepada kita. Romo, suster, Bapak, Ibu yang dikasihi Allah, seperti firman Allah yang telah kita dengarkan, mintalah maka kamu akan diberi. Mari Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu dengan segala kerendahan hati untuk belajar meneladani Bunda Maria dan sekaligus mengimani janji Allah kepada kita. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa penutup. Bapa yang terkasih, kami mohon pimpinlah kami agar kami mampu merasakan sukacita dalam belajar untuk menjadi hamba yang setia dan senantiasa rendah hati seperti Bunda Maria dalam menjalani kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.